Mereka bisa lihat aja. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Fauzi Ismail M.Hum, Dekan Fakultas Adab Humaniora UIN Araniri. Kemudian Pak Dr. Amis Ismail ya, Ketua Program Studi SKI ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah, dan juga tentunya semua para mahasiswa yang saya sayangi, saya banggakan. Ini generasi muda yang luar biasa, saya kira penentu masa depan bangsa. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita semua, sehingga masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, menempuh pendidikan kita untuk masa depan kita depannya. Dan juga selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya bersalawat, apalagi ini masih di bulan Maulid ya, kita tergolong orang-orang yang diberi syafaat di dunia dan di yaumil akhir kelak. Pak Dekan, Mas Sanusi, pertama sekali mungkin saya mengucapkan terima kasih ya atas kepercayaannya, sehingga saya diberi kesempatan untuk berbicara dalam forum ini, memberikan ceramah kepada anak-anak kita, mahasiswa, khususnya di Fakultas Adab UIN Araniri. Saya ini bukan akademisi, tetapi lebih kepada birokrat dan mungkin dari sisi program ya boleh dibilang praktisi untuk masalah jalur rempah ini. Namun demikian, saya tentunya di sini akan menyampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Dekan dan Pak Ketua Prodi, bahwasanya kita akan bicara tentang apa itu jalur sutra dan jalur rempah. Tapi titik beratnya adalah tentang jalur rempah. Kenapa jalur rempah? Nanti saya akan jelaskan tentunya. Kita akan mulai. Saya selalu bicara tentang mengawali apapun dalam setiap pertemuan, apalagi kalau audiens saya gitu ya, audiens saya itu anak-anak muda, generasi muda. Saya selalu tanya, apa yang Anda pikirkan tentang Indonesia? Gitu. Saya selalu awali dengan itu. Apapun cerita saya nanti ke depannya, saya selalu mengawali dengan itu. Itu nantinya ada kaitannya. Kita selalu berpikir bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar terdiri dari ribuan pulau, kemudian terbentang dari Sabang sampai Merauke, dilingkari oleh lautan, ya, kemudian diapit oleh benua-benua besar Asia dan Australia, yang otomatis jumlah penduduknya juga luar biasa, gitu. Dan bicara lagi tentang kekayaan alamnya, ini kalau gambar yang di sini ini, kalau adik-adik tahu ini apa ini? Ini sumber emas kita yang ada di Freeport di Papua sana, yang konon katanya sebenarnya kalau kita manfaatkan Indonesia bisa berlipat-lipat gitu kekayaannya ya, dan apa namanya, masa depan kita akan terjamin puluhan tahun ke depan. Kemudian masalah selain hasil tambangnya, hutan dengan kekayaan flora yang luar biasa. Indonesia di daerah tropis, yang saya kira satu daerah dengan daerah lain malah punya kekayaan flora yang berbeda-beda, namun dan banyak yang ini ya, yang banyak yang tidak ada di dunia bahkan. Nah, namun permasalahannya gitu, permasalahannya Indonesia masih punya masalah baik eksternal maupun internal gitu, banyak masalah. Yang tadi saya cerita tentang Freeport tadi, kalau sama halnya dengan gas alam di Arun, sekarang ada lagi gasnya.
Nggak ada apapun yang bisa kita ambil dari sana. Sama juga nanti halnya emas yang ada di Freeport sana. Suatu saat dia akan habis. Dan menipisnya sumber daya alam kita, artinya juga kita nggak ada sesuatu yang bisa kita harapkan kesinambungannya, karena itu terjadi adalah pada jutaan tahun yang lalu. Jangankan kita ada sekarang ini, kita masih entah jadi apa saat menentukan itu. Nah, makanya ke depannya nggak mungkin lagi itu bisa kita harapkan. Kapitalisme global ini nggak bisa kita cerita lagi. Memang kita negara-negara besar di luar sana juga ikut mengatur perekonomian dunia, perekonomian global, dan kita otomatis itu juga ada di dalamnya. Globalisasi, masuknya tentunya budaya dan keragaman keragaman bentuk pemikiran, gaya hidup itu yang nggak biasa, yang dulunya nggak terjangkau oleh kita, sekarang hanya dengan satu gadget di tangan kita, kita bisa lihat apapun di belahan dunia sana. Dan orang dengan satu kali penerbangan, kalau dulunya orang harus menempuh pelayaran berbulan-bulan, sekarang kita penerbangan Eropa sampai ke Aceh hanya butuh waktu 8 jam. Nah, gitu juga. Jadi ini artinya juga mempunyai pengaruh terhadap ya eksistensi budaya dan masyarakat kita. Gitu. Kemudian juga masalah kita di dalam negeri sendiri juga punya banyak permasalahan, konflik kepentingan, masalah disintegrasi, itu juga satu hal yang nggak bisa dipungkirin, tetap masih ada. Nah, kemudian terorisme, narkoba sangat luar biasa saya kira. Itu juga krisis keteladanan juga menjadi masalah. Jadi sangat-sangat kompleks masalah kita. Nah, kita bicara lagi sebenarnya nanti saya bicara apa hubungannya gitu. Nah, Indonesia ini tadi yang ceritanya sangat kaya tapi punya banyak masalah gitu. Itu tidak terjadi pada hari ini gitu. Karena Indonesia itu dibentuk oleh sejarah yang sama. Kemudian sejarah yang sama ini juga baik dari sisi dari sisi sejarah satu peradaban ya, peradaban kita, kemudian di era kolonial saya kira kita punya permasalahan yang sama, kemudian kita menentang kolonialisme saya kira hampir di seluruh Nusantara gitu. Jadi sejarah inilah yang membentuk satu tekad bersama ya, sehingga lahirnya Indonesia saya kira. Nah, itu saya cerita dari masa saya cerita dari masa Portugis, tentunya Belanda sampai dengan era pasca kemerdekaan Indonesia tentunya, sehingga pada akhirnya lahirlah Indonesia. Nah, kemudian juga proklamasi adalah satu satu pencetusan tekad kita bahwa kita ini merdeka dalam satu kerangka negara Republik Indonesia. Kemudian diikat oleh Undang-Undang dan Pancasila. Nah, inilah tentunya Indonesia dibangun atas kesamaan sejarah dan dilatar belakangi dengan tekad yang sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Kemudian, apa kaitannya dengan jalur rempah? Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jalur rempah, sekali lagi dalam forum-forum yang terdahulu, saya selalu katakan bahwa jalur rempah ini hanya sebenarnya adalah bagian titik awal gitu, bagian titik awal dari sejarah ya, dari sejarah tentang satu peradaban di Nusantara gitu. Karena rempah
ya. Rempah diawali tentunya dari satu proses perdagangan, jalur perdagangan dunia. Yang ketika itu, abad yang lalu, Indonesia punya, waktu itu belum ada namanya Indonesia memang, tapi Nusantara ini punya peranan yang sangat penting terhadap jalur perdagangan niaga Asia. Nah, nanti saya cerita lagi tentang kaitannya tentunya, kenapa rempah, kenapa sutra gitu ya. Tapi juga ada satu hal lagi, di mana rempah pada masa kolonial yang menyebabkan 4,5 tahun Indonesia itu berjuang melawan kolonialisme. Mulai dengan masuknya tentunya Portugis ya, Portugis ke Nusantara termasuk ke Aceh, itu tentu saja ada kaitannya dengan dengan rempah, dengan perdagangan rempah, ya. Kemudian juga diikuti dengan Belanda. Nah, ini jadi saya katakan tadi, ini jadi satu masalah bagi daerah-daerah kerajaan-kerajaan di Nusantara, gitu. Karena bukan hanya perdagangan, tapi imperialisme itu yang terjadi tentunya ketika awalnya Eropa masuk ke Nusantara, yang awalnya hanya menjalin hubungan perdagangan, tetapi mereka menjadi kolonial, ya, menjadi imperial di Nusantara. Nah, kita cerita tentang kenapa gitu kok sampai ke sini. Karena Kepulauan Indonesia secara geografis terletak dalam angin muson yang merupakan wilayah yang sangat strategis dan menjadi jalur pelayaran yang menghubungkan antara dunia barat dengan dunia timur. Nah, jadi sebagai jalur pelayaran dunia. Nah, pulau-pulau Nusantara menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari belahan penjuru. Jadi tidak hanya sebagai pelabuhan, namun juga digairahkan oleh rempah-rempah yang subur di kepulauan Indonesia. Itu kalau kita bicara rempah, tentunya adik-adik apa yang terpikirkan? Pasti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya, gitu. Tumbuh-tumbuhan ini adalah tumbuhan endemik di Nusantara, tumbuhan asli dan juga tumbuhan yang hidup di daerah-daerah Asia seperti India dan tentunya Indonesia. Nah, sehingga bicara rempah bukan lagi masalah jalur pelayaran, tetapi juga bicara tentang objek atau benda yang diperdagangkan pada saat itu. Nah, ramainya rempah dan pelayaran di Kepulauan Indonesia saat itu. Ini saya share ini adalah sumber-sumber tentunya yang mencatat tentang rempah dan jalur perdagangan masa itu. Itu mulai abad 17 sampai 13 Masehi itu kita sudah punya hubungan dengan Cina ya, melalui kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara. Dan juga dari sumber-sumber tertulis Tiongkok diceritakan juga tentang jenis-jenis tanaman rempah. Nah, sehingga berita tentang kepulauan di Nusantara ini sekaligus juga menjadi satu berita yang kita sebut menggairahkan bagi pelayar-pelayar pedagang yang ada di kepulauan, maksud saya di benua Asia sampai dengan Eropa tentunya. Itu tadi ceritakan walaupun dah silih berganti
kekuasaan di Tiongkok, namun hubungan dengan penguasa Nusantara selalu diteruskan dan terjaga. Nah, makanya tadi saya katakan bicara tentang jalur rempah bukan hanya masalah rempah-rempah dalam bentuk bendanya, artinya rempah yang saya sebutkan tadi, pala, lada, cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Tapi juga rempah itu sendiri mengakibatkan perdagangan dan hubungan diplomatik, hubungan interaksi antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, satu benua dengan benua lainnya. Nah, karena adanya hubungan interaksi ini, maka jauh sebelum Islam tentunya, di mana kita mempunyai satu kerajaan di Nusantara, Sriwijaya. Nah, hasil hubungan ini sehingga di Sriwijaya sendiri itu pernah menjadi satu pusat pendidikan agama Buddha yang tentunya datang dari Tiongkok, gitu. Nah, kemudian saya nggak bahas lebih lanjut tentang ini, tapi yang jelas intinya adalah terjadi satu interaksi budaya yang menimbulkan suatu peradaban, ya, bagi kehidupan di masyarakat di wilayah yang disinggahi oleh para pedagang-pedagang tadi, ya, sehingga kerajaan Sriwijaya itu juga sebagai satu kerajaan maritim yang besar pada abad. Nah, bagaimana selanjutnya? Rempah-rempah di Kepulauan Indonesia atau Nusantara semakin dikenal dunia. Setidaknya ketika itu pada abad ke-7, ya, pada abad ke-7 Masehi, layaran dan perdagangan dari Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat menuju Nusantara berburu rempah seperti cengkeh, pala, bunga pala, kayu cendana. Kayu cendana itu biasanya di daerah timur, ya. Ada garu, kamper ini kapur barus. Gitu. Ini punya nilai yang tinggi, gitu. Ini saya sebutkan, ini saya kutip dari buku tentang jalur rempah. Ini sangat dikenal di belahan daerah lainnya di Nusantara dan juga sampai tadi saya cerita di belahan benua lainnya. Kalau kita cerita lagi, itu Aceh, nanti Aceh kita cerita tentang pala, tuh karena pala juga bisa dari Aceh. Nah, kondisi ini terjadi sampai dengan tentunya kita bicara lagi nih di awal abad. Kita ingat bahwasanya ada kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, ya, termasuk Aceh itu kenal dengan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu juga bagian dari terbentuknya bagian dari satu peradaban Islam di Nusantara. Nah, ini ada kaitannya juga tentunya dengan para pedagang dari Arab Jarat yang ada di Nusantara. Kemudian juga berabad-abad berlangsung, rempah-rempah di Kepulauan Indonesia semakin dikenal dunia. Pelayaran semakin ramai di Asia Timur. Nah, saat itu saya nggak ada di sini, tapi ketika pusat perdagangan atau pusat bandar niaga utama ketika itu Malaka, ya. Malaka itu di abad 16 jatuh ke tangan Portugis. Maka
terjadi perubahan besar. Terjadi perubahan besar. Pedagang-pedagang Islam di Nusantara, karena yang jelas tidak ada kecocokan antara pedagang-pedagang Muslim dengan pedagang-pedagang Eropa, sehingga ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, dikuasai ya oleh Portugis, otomatis pedagang-pedagang Muslim yang datang dari daerah-daerah Arab, Jarat dan sebagainya itu tidak lagi ke Malaka, tetapi berpindah ke tempat-tempat lain, sehingga muncullah kota-kota pelabuhan lainnya. Termasuk singkatnya, nanti kita bisa diskusi, tapi saya mengatakan singkatnya termasuk muncullah Pedir. Pedir tahu kan di Pidi. Kemudian juga termasuk Bandar Aceh Darussalam. Nah, saya nggak mungkin ini cerita itu satu semester, Pak. Mesti kalau harus saya cerita sejarahnya begitu panjang. Jadi singkat-singkat aja. Nah, apa itu jalur sutra dan apa itu jalur rempah? Nah, para mahasiswa sekalian, jalur sutra itu saya juga mengutip ya dari Wikipedia bahwa kalau jalur sutra itu merupakan serangkaian rute yang berhubungan melalui Asia Selatan dan Asia, melalui daratan maupun. Nah, kalau ini bisa dibaca, nanti ini kan bisa bisa di-download. Kalau ini sebenarnya hanya bicara masalah peta, gitu ya. Bicara masalah peta pelayaran. Yang sebenarnya kalau kita kaji, nanti saya ada bagi juga peta. Sebenarnya jalur-jalur yang dilalui itu sama aja sih sebenarnya. Apa yang dilalui oleh jalur sutra dengan jalur rempah. Tapi yang jelas orang lebih dahulu mengenal tentang jalur sutra. Karena Cina sendiri memang kalau kita bicara yang sekarang, itu jalur sutra itu sudah ditetapkan oleh UNESCO ya, atas pemerintahan Cina yang memiliki tentunya itu pada tahun 2014 sebagai jalur pelayaran dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tadi saya cerita tentang apa kaitannya gitu. Nah, apa kaitannya dengan permasalahan Indonesia? Kita kenapa juga sudah selayaknya, sudah sepantasnya juga mengusulkan, menetapkan jalur rempah sebagai salah satu jalur budaya dunia, jalur perdagangan dunia. Kita sebut jalur budaya, lebihnya jalur budaya dunia yang diakui oleh dunia gitu sebagai satu warisan budaya yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Kenapa? Karena gitu, dari data-data literasi ini yang pernah saya baca dan juga ketika 2017 saya pernah mengikuti satu diskusi terpumpun di Jakarta. Kita juga membahas tentang sebenarnya bagaimana dengan antara jalur sutra dan jalur rempah. Tapi yang jelas adalah berdasarkan literasi yang kita miliki. Jalur sutra dan jalur rempah itu adalah sama-sama jalur perdagangan. Tetapi permasalahannya kenapa kita harus menetapkan dengan kata jalur rempah? Karena sebenarnya di jalur tersebut adalah jalur yang memperdagangkan rempah-rempah Nusantara dari kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara sampai menghubungkannya ke Asia Tengah, Asia Selatan, sampai dengan ke Eropa. Gitu. Sementara jalur sutra itu sebenarnya sutra itu sebagai branding atau simbol
dari perdagangan Cina di Asia, di mana sutra itu sendiri sebagai alat tukar perdagangan. Nah, jadi bisa dipahami kan perbedaannya. Kalau kita justru memang komoditi dari rempah-rempah ini yang kita jual, perdagangkan, gitu. Nah, namun demikian tentunya dua jalur ini adalah jalur penting bagi satu peristiwa sejarah berabad-abad lalu, ya, di mana sekali lagi saya ceritakan bahwa ini bukan hanya bicara masalah situs perdagangan masa lalu, tetapi inilah yang menimbulkan satu peradaban, interaksi antara dunia timur dan dunia barat, kemudian pertikaian yang berkepanjangan yang merubah tatanan peristiwa sejarah dan juga di mana struktur pemerintahan ya, pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara satu persatu hilang, gitu ya, satu persatu hilang. Juga ini ada kaitannya tentunya dengan masalah perdagangan ini, karena ekspansi atau masuknya Eropa yang awalnya adalah kaitannya dengan perdagangan, tapi mereka melakukan monopoli perdagangan, sehingga akhirnya banyak tentunya daerah-daerah di Nusantara satu persatu dikuasai oleh kolonial, dan juga termasuk Aceh ya, walaupun Aceh termasuk yang terakhir 1873 baru agresi militer pertama oleh Belanda yang ingin menduduki Aceh, tapi jauh sebelum itu Portugis juga kita sudah pernah perang dengan Portugis karena masalah tentunya masalah monopoli perdagangan ini. Jadi inilah yang tentunya bukan hanya di Kepulauan Nusantara, tapi juga daerah-daerah lain di luar Indonesia, seperti halnya juga Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, dan sebagainya. Yang waktu itu juga belum ada namanya seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa penting gitu kita mengangkat lagi, menetapkan jalur rempah ini. Nah, kedepannya apa kan gitu? Kalau sudah tepat, karena ini saya lewatin, ini peta tadi, ini bisa di-download, nanti kelamaan. Nah, tentu saja kita merasa penting untuk mengangkat ini kembali. Jadi sehingga Indonesia itu punya target melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2024 kita ingin mengusulkan dan menetapkan jalur rempah sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Nah, sebelum tentunya tahun 2024 ini terjadi kan gitu. Nah, kan kita pasti anak-anak mahasiswa juga tanya kenapa jalur rempah gitu. Tadi kita kita udah cerita tentang latar belakang sejarahnya kenapa itu penting. Karena memang dari segi faktor alam dan jejaring rempah ini sendiri tadi bahwa kita itu kekayaan alam yang luar biasa tentang rempah dan jalur-jalur perdagangan yang ada. Hanya aja sementara ini menyebabkan satu kota-kota di daerah pesisir yang akhirnya berkembang menjadi kota-kota pelabuhan dan kota-kota perdagangan Nusantara. Nah, kemudian tadi saya katakan sekali lagi, bukan masalah bicara tentang masa lalu tanaman rempah, tapi mengungkap juga kontribusi rempah dalam interaksi antar suku bangsa dan dunia. Nah,
Ini kalau anak-anak sekalian lihat orang Arab, Cina, Asia, India, Melayu, ini kita aja yang orang Aceh kan gitu. Yang orang Aceh ini kalau mengutip dari ini ya, sih bahwasanya orang Aceh ini juga apa namanya akibat dari genetiknya gitu ya, dari orang-orang Arab, Eropa, Cina, dan India gitu. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba ada hal seperti itu kalau nggak adanya hubungan, ya, hubungan interaksi dan tentunya adaptasi dari masyarakat. Sehingga jalur rempah itu juga bukan masalah, sekali lagi bukan masalah perdagangan aja, tetapi juga hubungan antara manusia yang mewarnai peradaban. Karena budaya kita, budaya-budaya di Nusantara itu juga adalah akulturasi antara budaya lokal, budaya setempat, budaya-budaya asli nenek moyang kita yang berakulturasi dengan budaya yang datang dari luar. India, Cina, dan Arab. Ini apa namanya, bahasa kita, bahasa Indonesia yang dasarnya adalah bahasa Melayu gitu ya, juga banyak tentunya yang dikutip dari bahasa-bahasa Parsi, bahasa Arab, India, dan sebagainya. Ini hanya sebagian lihat. Nah, dengan Aceh sendiri, hubungan antara manusia meninggalkan jejak peradaban. Hubungan Aceh dengan Turki misalnya. Kalau ini sebaiknya Pak Sanusi nanti anak-anak mahasiswa kita ini ada di Bitai Banda Aceh, sebaiknya diajak juga melawat ke sana gitu untuk melihat bahwa memang ada jejak tinggalan hubungan Indonesia Aceh dengan Turki seperti itu. Melalui tinggalan-tinggalan makam dan juga selain nanti apa namanya, kita bisa memperkaya dengan literasi bagaimana hubungan Aceh dengan Turki itu sendiri yang begitu harmonis ya pada masa kerajaan Aceh. Kemudian, nah ini tadi sudah saya katakan bahwa program Jalur Rempah ini merekonstruksi lagi hubungan antara manusia yang mewarnai peradaban. Nah, peradaban yang seperti apa nanti lanjutnya. Nah, kita harusnya bangga sebagai masyarakat Aceh. Kalaupun yang bukan orang Aceh, ya tetap bangga karena begitu hebatnya Indonesia. Ada 20 titik, ini awal ya, baru awal rekonstruksi Jalur Rempah. Jadi 20 titik ini di Nusantara, ini semuanya memiliki peran penting sebagai jalur perdagangan dunia berabad-abad yang lalu, yang artinya apa? Artinya Indonesia atau Nusantara diperhitungkan pada saat itu sebagai satu wilayah yang kalau ini mereka nggak lewat dari sini, gitu, itu mau lewat dari mana gitu? Antara benua Asia yang di atasnya sini sampai Australia ke sini dan juga Eropa, gitu, Cina, Eropa, gitu. Nah, kemudian juga begitu hebat